Ya, langsung aja ya. Ini sudah lengkap semua, udah direkam ya, Adi ya? Sudah dokter, sudah di-record. Oke. Pertama ini 7 orang, saya kebetulan baru pertama ini ya ketemu, baru kedua ya, kemarin kan acara PIR. Saya mau kenalan dulu, ini David, Adi, ini Elman ya. Iya dokter. Elman, Dimas, Dwi, Rizky, Pralia. Pralia ini adiknya Pratia ya? Iya dokter. Oke, saya langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mudah-mudahan nggak ngantuk ini. Jadi saya diberi amanah tugas dari bagian prodi untuk memberikan materi tentang pemeriksaan fisik paru ya. Betul ya? Pemeriksaan fisik paru kan? Iya dokter. Ya. Nah, sebelum ke materi, saya mau menampilkan ini misalnya kalian settingnya sebagai dokter paru di sebuah UGD. Kemudian datanglah seorang laki-laki atau pria 60 tahun datang ke IGD dengan penurunan kesadaran. Apa yang dilakukan sebagai dokter paru? Jadi apa yang ini urut-urutan ya. Kita settingnya bukan dokter umum lagi, tapi ini kita sebagai dokter paru. Nah, saya mau tanya dulu, siapa yang mungkin bisa urut-urutannya apa yang dikerjakan? Hampir sama kayak dokter umum. Jadi pertama apa yang dilakukan, terus kemudian urut-urutannya bagaimana gitu. Coba misalnya siapa yang bisa ini ya? Adi misalnya, Adi gimana Di? Baik dokter, terima kasih izin menjawab dokter. Ada kasus seorang laki-laki 60 tahun datang dengan UGD dengan penurunan kesadaran. Oke. Respon yang pertama lakukan adalah kita periksa kadar GCS-nya dulu dokter, tingkat kesadarannya. Jika pasien di bawah dari 15 atau tidak kompos mentis, kita harus pastikan dari ABC-nya dokter, dari airway, breathing, circulate. Siapa tahu penurunan kesadarannya karena ada suatu sumbatan dari jalan napas, atau mungkin ada lidah yang tertutup dokter. Sehingga setelah kita pastikan dari ABC ini baik, kita berikan sirkulasi oksigen dokter. Bisa kita mulai dengan oksigen 4 liter per menit, lalu kita berikan akses intravena dokter untuk pemberian obat-obatan, dan kita lakukan pemeriksaan vital sign dokter, seperti tensi, nadi, respirasi, suhu, dan saturasi oksigen dokter. Oke, kalau semuanya ini sudah stabil misalnya, terus apa yang dikerjakan di IGD? Apa langsung dirawat inapkan atau bagaimana? Apa yang dikerjakan? Yang pasti kita gali anamnesanya lagi dokter. Kalau misalkan pasien sudah mengalami kestabilan, kita gali anamnesanya, sejak kapan dia menggunakan kesadaran, apakah ada riwayat meminum obat-obatan anti hiperglikemik oral, atau ada riwayat konsumsi alkohol yang lain dokter. Jika dari anamnesa sudah didapatkan, baru kita bisa melakukan pemeriksaan fisik dokter, dan pemeriksaan penunjang. Baik, jadi sebagai dokter paru, kita menanyakan dulu ya, kalau memang pasien ini dengan penurunan kesadaran, pasti berarti keluhan utamanya penurunan kesadaran. Jadi kita lakukan apa? Kan nggak mungkin auto anamnesa, pasti kita kerjakan hetero anamnesa. Apa? Jadi penurunan kesadaran. Jadi kalau ini sering nanti kalian akan temukan kasus-kasus seperti ini. Jadi pasien itu datang dengan penurunan kesadaran, ini penurunan kesadarannya karena apa? Apakah karena paru? Apakah karena syaraf? Apakah karena jantung atau yang lain-lain? Itu pasti nanti di IGD kalian akan menemukan seperti ini. Dan itu kadang dengan sejawat-sejawat yang lain kita harus berani berargumentasi. Kalau memang penurunan kesadaran karena paru, yaitu kita milik kita. Tapi kalau misalnya itu bukan dari penyebabnya dari paru, berarti kita harus alih rawat atau konsultasi ke bagian lain ya. Jadi itu. Oke. Yang kita kerjakan pertama tentunya anamnesa. Anamnesa kita gali keluhan utama. Nah ini kita settingnya dokter paru.
Jadi apa sih keluhan utama biasanya penyakit paru itu ya paling yang umum batuk, sesak nafas, penurunan kesadaran, ya. Terus apalagi biasanya kalau paru itu apalagi nyeri dada, ya. Jadi kita langsung ke sana. Jadi kalau misalnya kalian membuat suatu kasus atau suatu laporan atau morning report, jangan sampai di morning report kalian keluhan utama adalah nyeri pinggang atau pusing atau apalah itu ya. Jadi keluhan utama pasti kita tentukan, kita gali tentang mengenai parunya ya. Nggak mungkin kita sakit kaki, keluhan utama nyeri kaki itu ya. Jadi kalian bisa dimarahin nanti. Oke, jadi setelah keluhan utama kita gali keluhan utama itu yaitu lamanya, terus kemudian intensitasnya, kemudian waktunya kapan gitu ya. Ini sekilas saja ya, kita kan siang ini atau sore ini kita belajar mengenai pemeriksaan paru, tapi kita sekilas saja saya mau merefresh masalah anamnesa dan yang lain ya. Nah, kalau anamnesa itu tadi ya, jadi keluhan utama kita gali keluhan utama, kemudian setelah keluhan utamanya jelas, berarti kita gali penyakit di luar paru, misalnya apakah ada komorbid, misalnya diabetes atau penyakit keluarga dan lain-lain. Dan biasanya kalau riwayat penyakit dahulu yang biasanya kita tanyakan, apakah pasien ini biasanya ya yang umum pernah pengobatan TBC, ataukah pasien ini pernah menggunakan inhaler, ya, semacam itu. Terus setelah anamnesa, jadi anamnesa kalau kalian nanti bekerja atau membuat suatu laporan, itu nanti anamnesanya lebih dalam ke arah organ parunya, ya, jangan sampai nanti kita ngelambiar ya kemana-mana. Yang tangannya ya boleh, tangannya boleh, mungkin misalnya kita rawat bersama dengan diabetes, misalnya ada gangren, boleh kita nanti kita tanyakan sekilas saja, ini lukanya gangrennya sudah mulai kapan, sudah itu aja ya. Terus setelah anamnesa paru, kemudian kita lanjut mengenai pemeriksaan fisik. Nah, ini kalau kita dokter umum dulu pemeriksaan fisik itu harus urut ya, head to toe ya. Tapi kalau kita ini settingnya sebagai dokter umum, jadi kita langsung memeriksa paru langsung dari airway sampai ke bagian parunya ya. Nah, dari anamnesa sampai pemeriksaan fisik ini kita kurang lebih bisa mendiagnosa itu 70%. 60-70%. Sisanya kita lakukan pemeriksaan penunjang. Jadi kalau anamnesa kita bagus, pemeriksaan fisik kita bagus, kalau kita misalnya di suatu daerah yang misalnya sarana radiologi atau laboratorium yang terbatas, kita tidak bisa mengerjakannya, maka anamnesa pemeriksaan fisik yang baik ini akan menimbulkan atau akan memunculkan suatu diagnosis dari paru itu sendiri, sekitar 60-70%. Nah, pemeriksaan penunjang ini bisa rutin, bisa tahapan. Kalau kita sebagai dokter paru yang rutin ya biasanya foto ronsen. Oke, ini nah, apa sih pemeriksaan fisik paru itu yang diukur, apa yang diperiksa itu apa aja? Ada 3 intinya ya. Yang pertama adalah bentuk dinding dada atau bentuk toraks. Yang kedua adalah gerakan. Yang ketiga penghantaran gerakan. Dari ketiga ini nanti bisa bercabang-cabang kemana-mana ya. Nanti penjelasannya lebih lanjut. Jadi intinya cuma 3 ini sebenarnya. Kalau sudah 3 ini kita bisa mengukurnya atau mengetahuinya, insya Allah biasanya kita bisa mendiagnosa suatu penyakit pasien. Nah, pertama kita bahas mengenai bentuknya. Bentuk paru ini ada yang
kalau misalnya pasien datang, kita lakukan pemeriksaan bentuk atau ukuran dari dinding dada. Bisa mengecil, bisa membesar, bisa juga sama seperti orang sehat, ya. Nah, mengecil ini volume mengecil, bentuk toraks mengecil ini pada pasien-pasien yang apa atau pada kasus-kasus apa, seperti atelektasis, fibrosis, atau Schwartz, ya. Atelektasis itu apa? Sudah tahu ya? David udah tahu atelektasis itu apa ya? Ya dokter. Ya. Atelektasis. Fibrosis, Schwartz, gimana? Halo? Ya dok. Nah, Atelektasis dok, maksudnya paru-paru tidak bisa mengembang dokter. ya betul ya. Fibrosis sama Schwartz, penebalan pleura. Jadi kenapa kok bisa mengecil? Karena tiga proses ini menyebabkan penarikan, ya, sehingga menyebabkan ukuran atau bentuk ukuran dinding dada ini dapat menyempit atau mengecil. Terus yang berikutnya kemungkinan yang kedua adalah volumenya membesar. Pada kasus-kasus apa seperti emfisema, pada efusi, pada pneumotoraks. Kasus-kasus ini dapat menyebabkan volume dari dinding dada melebar atau membesar. Ya, pada PPOK, emfisema kan biasanya khas sekali. Apa namanya? Kalau biasanya ini pada PPOK itu siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Apa? Barrel chest, dok. Barrel chest, ya. Barrel chest. Jadi, apa sih barrel chest? Jadi antara ukuran antara anterior, posterior, dan lateralnya itu hampir sama. Itu namanya barrel chest. Kan ukuran normal itu lateral lebih panjang, lebih besar daripada ukuran dari anteroposteriornya. Kemudian volume menetap, konsolidasi. Pada kasus apa konsolidasi ini? Coba ada yang bisa jawab. Konsolidasi ini kasus apa? Pneumonia, ya. Jadi konsolidasi ini suatu proses infiltrasi pada rongga alveoli. Jadi sehingga terjadi pengisian rongga-rongga alveoli. Tetapi dia tidak merubah volume dari paru atau dinding toraks itu sendiri. Kalau ada yang kurang jelas langsung tanya, nggak apa-apa ya, ini nanti sambil jalan ya. Nah, yang kedua adalah pergerakan. Pergerakan dinding dada ini bisa berkurang pada beberapa kasus seperti gangguan otot nafas, ya, kemudian tahanan dinding dada yang meningkat, misalnya obesitas, ya, kemudian bentuk dari tulang belakang, kifoskoliosis, kemudian kemampuan paru mengembang yang menurun, seperti fibrosis atau atelektasis, ya. Emfisematus juga menurunkan daya kembang paru atau menurunkan elastic recoil. Jadi barrel chest pada pasien-pasien PPOK itu gerakan nafasnya juga berkurang. Kemudian pada kasus-kasus yang menyebabkan jaringan paru tertekan seperti efusi, pneumotoraks, ya, kemudian tumor, ya. Nah, ini hiperinflasi jaringan paru, ya, yang tadi yang saya sebutkan, PPOK. Oke. Nah, penghantaran getaran, ya. Penghantaran getaran ini bisa normal, bisa diperkuat, bisa lemah, ya. Pada media apa yang bisa diperkuat hantaran getaran ini? Pada media misalnya padat, dia hantarannya diperkuat. Contohnya apa? Contohnya tumor paru, Infiltrat. ya, infiltrat atau tumor yang intrapulmonal, ya. Kalau misalnya tumor itu pada pleura, dia akan menurun, ya. Kenapa? Karena tumor pada intrapulmo itu langsung berhubungan
langsung berhubungan dengan bronkus. Sedangkan hantaran getaran itu kan sumbernya berasal dari bronkus. Kemudian apa yang menyebabkan getaran itu menjadi lemah, ya misalnya cairan atau efusi, atau udara juga pada kasus-kasus pneumotoraks. Jelas ya sampai sini ya? Jelas, dokter. Nah, pemeriksaan fisik paru ini sebenarnya belajar pemeriksaan fisik paru ini sebenarnya seharusnya itu belajar langsung ke pasien. Jadi nggak cuma teori ini aja ya. Karena kalau langsung ke pasien atau langsung ke manekin itu lebih hafal nanti. Tapi ya nggak apa-apa, ini teori dulu, nanti kalau misalnya kalian praktek mungkin bisa dipraktekkan. Jadi atau nanti kalau misalnya ada bingung nanti bisa ditanyakan ke saya, langsung ketemuan sama saya, nanti kita cari pasien atau siapa yang jadi volunteer ya. Jadi ini kita belajar teori dulu untuk pemeriksaan fisik. Nah, seperti biasa pemeriksaan fisik ini ada 4 ya. Kita pasti udah tahu dari dokter umum. Yang pertama adalah inspeksi, kita melihat ya. Palpasi yang kedua yang berikutnya, kita meraba. Kemudian perkusi berikutnya, yaitu kita lakukan ketukan ya, perkusi itu kan ketukan. Kemudian terakhir adalah auskultasi atau kita menggunakan alat bantu, biasanya stetoskop ya. Nah, kalau penyakit dalam biasanya berbeda urutannya, nggak seperti ini. Ini harus urut. Kalau penyakit dalam biasanya kalau di penyakit dalam itu inspeksi, palpasi, auskultasi, sama perkusi. Benar gitu ya? Sampai sekarang masih gitu nggak? Jadi auskultasinya nomor 3. Ada yang tahu? Karena pada penyakit dalam yang dokter pada saat mereka tidak mau mengubah gerakan ususnya itu dokter dengan melakukan palpasi terlebih dahulu, jadi harus auskultasi terlebih dahulu. Ya, jadi kenapa kok mereka penyakit dalam itu auskultasi dulu sebelum perkusi? Karena perkusi itu menyebabkan perubahan dari suara usus, suara intraabdomen ya, biasanya gitu ya. Tapi kalau kita di paru urutannya seperti ini, jangan sampai terbalik ya. Ini kalian UAS kapan? UAS-nya kapan? Setelah kuliah semua selesai, dokter. Desember ya kira-kira ya. Harusnya Desember. Paling akhir pertengahan Desember sih, dokter. Oh iya. Oke, jadi kita langsung masuk ke urutan pertama, inspeksi atau melihat. Apa yang kita lihat ini ya? Kita amati atau kita perhatikan ukuran dan bentuk dinding dada atau toraks ya. Ukurannya gimana? Apakah bentuknya gimana? Apakah barrel chest ya? Ukurannya membesar, melebar atau normal atau bagaimana? Terus yang kedua adalah permukaan dinding dada, apakah ada benjolan, ya, apakah ada jejas, ya, misalnya hematom. Berarti kalau hematom berarti pernah riwayat, kita curiga adanya riwayat trauma. Ya. Permukaan dinding dada kita perhatikan. Kemudian penggunaan otot bantu pernapasan, ya. Apakah pasien ini sesak? Kalau misalnya sesak banget, biasanya ada otot bantu pernapasannya. Kemudian ruang antar iga apakah melebar, menyempit ini ya. Tapi ini sulit kalau pada pasien yang gemuk ya, yang obes ya. Kalau pasien yang kurus enak ini, ruang antar iga kita cuma bisa ngelihat, bisa mengira-ngira ini melebar atau menyempit. Melebar pada kasus-kasus apa? Ya seperti
tadi ya, efusi yang menyebabkan dinding dada volumenya membesar. Kemudian yang kita amati berikutnya adalah fosa atau rongga ruang supra dan infraklavikula ya. Kita amati apakah ada benjolan. Kalau misalnya ada suatu benjolan, kita curiganya apa? Misalnya di supraklavikula ada benjolan, kita curiganya apa? Ada yang bisa tahu? Limfadenitis, dokter. Limfadenitis ya oke lah, cuman jarang ya limfadenitis. CA Apa? paru bisa. Gimana? Metastasis CA, dokter. Metastasis CA. Ya, CA paru ya. Kanker paru biasanya ya di situ ya, di apek. Kemudian tipe dan frekuensi nafas. Ya, ini inspeksi ini sekalian juga kita mengukur frekuensinya, RR-nya, respiration rate-nya berapa per menit ya. Normalnya kan 16 sampai 20 ya. Kalau lebih atau kurang berarti ada suatu masalah gitu. Oke, sampai sini jelas atau ada yang ditanyain? Cukup jelas, dokter. Jelas, Jelas dok. ya. Oke. Lanjut, palpasi, meraba. Apa yang kita perhatikan, apa yang kita lihat, palpasi. Pertama, letak mediastinum atau posisi mediastinum. Posisi mediastinum ini, mediastinum itu kan suatu ruang antara kedua paru ya. Isinya jantung, trakea, pembuluh darah besar, dan lain-lain ya. Nah, mediastinum ini bisa bergeser, deviasi ke kanan atau ke kiri, ya, tergantung dari penyakit si pasien itu sendiri. Ya, kalau misalnya pneumotorak misalnya, biasanya mediastinumnya bergeser ke arah sisi yang sehat, ya, atau dia suatu atelektasis, biasanya mediastinum akan bergeser ke sisi yang sakit. Ya, nah, palpasi bisa menentukan posisi mediastinum. Caranya kita melihat letak trakea karena salah satu komponen dari mediastinum ini adalah trakea. Ya. Kemudian apa berikutnya yaitu ictus cordis. Nah, ictus cordis diraba di sebelah ICS ke-5 ya, sebelah kiri. Kalau misalnya bergeser ya berarti ada suatu kelainan. Nah, palpasi berikutnya apa? Letak nyeri tekan. Jadi biasanya kita tanya, pasien ini ada keluhan apa, Pak? Sakit, dok, di dada saya. Sebelah mana? Dia biasanya menunjukkan misalnya sebelah kiri. Nah, kita bisa meraba apakah ada nyeri tekan, kita agak tekan gitu. Tapi jangan terlalu menekan. Kalau misalnya tekan sedikit sudah nyeri, ya sudah, berarti memang ada nyeri tekan positif gitu ya. Kalau misalnya kita tekan pasiennya biasa aja, berarti apakah itu memang benar-benar nyeri tekannya dari situ, atau itu suatu revert pain, atau sebenarnya penyakitnya nggak di sana, cuman dia nyerinya menyebar ke sana. Ya. Terus yang berikutnya adalah gerakan nafas ya. Nanti kita slide berikutnya akan belajar bagaimana gerakan nafas. Terus fremitus raba sama pleural friction rub atau gesekan pleura. Ya, lanjut ya. Nah ini ya, posisi mediastinum. Ini ada gambarnya. Jadi menggunakan telunjuk jari telunjuk tangan kanan ya. Nah, kita langsung ke arah trakea ya. Nah, kalau misalnya normal dia letaknya di tengah. Tapi kalau misalnya nih tadi yang saya sebutin tadi ya, kalau misalnya
deviasinya ke sisi yang sehat, biasanya ada efusi atau pneumotoraks atau suatu tumor yang besar. Ya. Nah, kalau misalnya penarikan ke sisi yang sakit, misalnya atelektasis, fibrosis, atau suatu Schwartz. Ya. Nah, selain letak trakea, juga ictus cordis juga bisa menentukan letak posisi mediastinum. Jadi biasanya ictus cordis ini di ICS 5 mid clavicular line yang sebelah kiri. Ya, jadi itu ya, pakai telapak tangan ya, ada di gambarnya. ICS 5. Ya, kalau misalnya bergeser, misalnya lebih ke arah lateral, ya berarti mediastinum sudah bergeser ke kiri. Kalau misalnya dia deviasi ke kanan, berarti kemungkinan besar mediastinumnya bergeser juga. Tapi yang umum biasanya kita kerjakan di paru itu menentukan letak trakeanya. Nah, ini tadi ya, menggunakan letak nyeri tekan menggunakan ujung ibu jari. Nah, caranya disusuri dari area yang tidak sakit menuju ke yang sakit. Jadi kita bisa tahu luas nyerinya sampai seberapa luas. Kemudian setelah itu pergerakan nafas ya. Nah, ini ada gambarnya. Yang pertama dikerjakan itu sisi anterior atau yang depan. Paru itu kan dibagi 3. Sisi superior, medius, sama inferior. Jadi kedua telapak kita diletakkan ya di dinding dada, di anterior dinding dada. Kemudian si pasien ini kita minta untuk menarik nafas dalam. Ya. Kalau misalnya gerakan ibu jari kita ini simetris, berarti normal. Tapi kalau misalnya ibu jari kita yang sebelah kanan itu tertinggal, sedangkan yang kiri normal, berarti yang sebelah mana tadi saya bilang? Yang sebelah kiri tertinggal ya. Sebelah kiri tertinggal, yang sebelah kanan normal, berarti yang sebelah kiri ada suatu kelainan ya. Jadi kita letakkan di 4 jari kita ya, melebar, kemudian ibu jari kita bersentuhan ya. Bersentuhan. Kemudian pasien diminta untuk menarik nafasnya. Nah, kita ikuti apakah ini simetris atau enggak gerakan ibu jari kita. Yang kita perhatikan ibu jari kita, ya, gerakan ibu jari kita. Superior sudah, kemudian kita ke bagian medius, ya, di tengah, kemudian di bawah atau bagian inferior. Begitu juga sebaliknya di bagian posterior, kita kerjakan hal yang sama. Oke, ini jelas ya ini ya. Ada yang ditanyain nggak? Sebenarnya lebih enak dengan praktek ya, langsung ke pasien. Oke, berikutnya setelah gerakan nafas, kita cek frame. Ya, jadi sisi ulna kita ini, sisi ulna, ya kita taruh di kedua dinding dada si pasien. Kemudian si pasien kita minta untuk berbicara 88. Ya. 88 bukan suara bisik ya, tapi ngomongnya biasa, 88 gitu, ya. Nah, kemudian kita bandingkan sisi telapak sini kanan kiri ini sama enggak gitu. Kalau misalnya yang sebelah kiri menurun, sebelah kanan normal, berarti yang sebelah kiri fremitus rabanya menurun ya. Nah, berarti ada sesuatu, apakah ada cairan atau ada udara gitu. Bisa juga meningkat pada suatu konsolidasi atau pneumonia, kemudian fibrosis yang luas. Ya. Normalnya di kedua tangan ulna ini sama antara kanan dan kiri.
Oke, jadi itu fremitus raba. Sekarang pleural friction rub atau gesekan pleural. Nah, ada pasien datang, dia keluhannya nyeri. Biasanya yang khas, bedanya nyeri dada karena jantung atau nyeri dada karena paru atau pleura, itu biasanya kalau nyeri karena pleura atau pleuritic pain, itu biasanya berhubungan dengan gerakan nafas si pasien. Tapi kalau misalnya nyeri dadanya karena jantung, dia nggak berhubungan dengan gerakan napas. Ya. Jadi cara mengerjakannya hampir sama dengan fremitus raba caranya. Jadi kita letakkan ya di kedua ulna ini di daerah yang nyeri. Kemudian kita minta si pasien itu menarik nafas dalam. Menarik nafas dalam. Azan ya, sebentar ya. Masih azan sebentar. Kita break sebentar ya, bisa ya? Baik, dokter. Baik, dokter. Baik, dokter. Ya, kita mulai lagi ya. Bisa ya? Mekanisme Iya, algoritma. dokter. Ya, jadi sampai mana tadi? Oh ya, jadi kalau misalnya bedanya apa itu tadi ya. Jadi kalau misalnya ada nyeri pleuritik itu berhubungan dengan gerakan nafas. Pasiennya diminta untuk bernapas. Nah, saat nyeri biasanya saat inspirasi biasanya dia nyeri atau saat ekspirasi. Tapi kalau
nyeri dadanya karena jantung, biasanya nggak berhubungan dengan gerakan nafasnya. Oke, jadi inspeksi palpasi sudah. Sekarang kita lanjut ke, ada yang ditanyain nggak ini? Inspeksi palpasi? Jelas? Jelas, dokter. Oke, lanjut ya ke perkusi. Nah, perkusi ini atau perkusi itu atau ketukan ya. Jadi kita membuat suatu ketukan atau getaran di dinding dada. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada suatu kelainan di dalam rongga dada tersebut. Caranya adalah letakkan, nah ini ada gambarnya ya. Letakkan jari tengah kita sebagai pleximeter atau sebagai tumpuan di dinding dada yang akan kita lakukan perkusi. Nah, kemudian jari tengah tangan kanan itu sebagai pemukul atau sebagai plexor ya. Nah, fulcrumnya atau poros gerakannya, jadi engselnya itu di pergelangan tangan, articulus manus, ya pergelangan tangan, bukan articulus cubiti. Kalau cubiti itu kan berarti sendi jari, tapi ini sendi pergelangan tangan sebagai fulcrumnya, engselnya. Karena kalau kita menggunakan sendi engsel sendi jari itu nggak akan adekuat nantinya. Nah, ketokan atau gerakannya harus sama ya. Terus sebagai pleximeter ini jari tengah aja yang menempel di dinding dada. Jangan semua jari, ini kan ada gambarnya yang benar sama yang salah. Jadi yang jari tengah yang menempel di dinding dada. Untuk jari telunjuk sama jari manisnya itu diangkat. Jadi nggak nempel semua ya. Nah, untuk fulcrumnya itu tangan kanan, jari tengah tangan kanan, sebagai porosnya atau sebagai engselnya itu sendi atau pergelangan tangan, bukan jari. Ya, jelas sampai sini ya? Jelas? Jelas, dokter. Kenapa kok nggak boleh pleximeternya nggak boleh semuanya, jari telunjuk, jari manis, nggak boleh menempel semua di dinding dada, karena nanti jari telunjuk dan jari yang lain itu akan menghambat getaran yang kita buat nantinya. Jadi akan false positif atau false negatif nantinya. Ya, jadi akan menghambat getarannya. Oke, lanjut kita. Nah, kalau suara paru yang normal itu sonor ya, sonor. Kalau misalnya hipersonor itu udara berlebih. Contohnya pada kasus apa yuk kalau hipersonor? Pneumothorax. Selain itu, udara yang berlebih apa selain pneumothorax? Masa cuma pneumothorax? PPOK, Dok. Nah, PPOK ya, emphysematus ya, hipersonor biasanya. Nah, bisa juga meredup, ya, redup. Redup itu pada yang terisi cairan atau tumor atau benjolan atau kanker ya. Bisa juga pekak, cairan yang masif, massa yang besar ya. Nah, ini garis Elis Damoiso ya. Ini kalau ada pertanyaan nanti, apakah Elis Damoiso itu suatu tanda klinis ya, bukan suatu tanda radiografik. Jadi ini menunjukkan, Elis Damoiso ini menunjukkan adanya suatu cairan atau efusi ya, biasanya efusi. Nah, cara mengetahuinya gimana ya? Kita lakukan perkusi ya.
Nah, batas antara sonor dan redup, nah kan kalau misalnya tadi rongga pleura itu terisi cairan kan akan menghasilkan perkusinya kan redup. Kalau normal kan sonor, jadi batasnya kalau misalnya nggak masif ya, kalau masif ya sulit, nggak ada ini garis Ellis Damoiseau ini. Tapi kalau misalnya efusinya misalnya sepertiga atau setengah atau 3/4 ini bisa kita ukur, kita periksa ya. Ya, jadi batas antara sonor redup itu kita perkusi atas bawah nanti akan menghasilkan garis dari posterior ke anterior itu suatu batas efusinya, adanya suatu cairan ya. Jadi jangan nanti kalau ada pertanyaan apa itu garis Ellis Damoiseau, nanti kalian menunjukkan ini dok di ronsennya ada batas cairan sama parunya, itu salah besar ya. Karena Ellis Damoiseau ini suatu tanda klinis, cara mengetahuinya kita lakukan perkusi ya. Kemudian apalagi yang bisa kita perkusi ya, ini di pundak ya atau ismus kronik ya. Jadi normalnya itu 4-6 cm. Kalau lebih atau kurang ada suatu kelainan. Ya, jadi kalau misalnya dia menyempit atau ismus kroniknya menyempit, berarti parunya kan berarti menyempit juga ininya, parunya yang di apex. Jadi mungkin ada suatu massa atau suatu konsolidasi gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya itu diperkusi dari lateral dulu ke arah medial ya. Kalau misalnya sudah ketemu suatu batas sonor, kita berhenti ya. Kita ini memang pemeriksaan fisik ini emang lebih enak langsung ya kita praktekkan, tapi ya karena ini lewat Zoom ya, jadi kita sedikit berkhayal ya, berkhayal. Jadi gimana caranya kita perkusi ismus kronik itu dari lateral kemudian ke arah medial ya. Kemudian kalau sudah ketemu, sebaliknya dari medial batas leher ya, batas servikal sampai ke lateral ya. Nah, disitulah kita temukan batasnya berapa. Normalnya 4-6 cm. Itu suatu apex parunya ismus kronik. Kalau misalnya ada keredupan atau menghilang ismus kronik, berarti ada masalah atau sesuatu, apakah kanker atau penyakit yang lain. Oke. Nah, yang terakhir ini auskultasi ya, atau biasanya kita menggunakan alat bantu stetoskop. Nah, caranya titik-titiknya ini diperhatikan ya. Jadi kalau kalian nanti ujian pemeriksaan fisik ke pasien, itu titik-titik auskultasi ini diperhatikan oleh pengujinya ya. Jadi titiknya bukan Z atau bukan lurus atau ke bawah, jadi seperti ular tangga ya. Jadi kanan, kiri, kemudian bawah, urutannya seperti itu. Kemudian berikutnya menyamping seperti ular tangga. Nah, bukan zigzag ya, bukan zigzag, bukan Z. Ya. Jelas ya sampai sini ya. Jelas, dokter. Yes, dokter. Begitu juga yang belakang juga sama, ya. Yang belakang juga, ya. Ini saya ulangin lagi ya. Jadi dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah, kemudian ke kiri, ke bawah, terus ke kanan. Ya. Oke. Nah, auskultasi ini apa yang kita ukur atau yang kita periksa? Ada 4. Yang pertama suara nafas, yang kedua suara tambahan, yang ketiga suara bisik, yang keempat suara percakapan. Ya,
Kita bahas satu-satu. Suara nafas itu ada 4 di paru ya. Vesikuler, bronkofesikuler, bronkial, dan trakeal. Ya. Normalnya di parenkim paru itu vesikuler ya. Berarti letaknya kita bayangkan aja letaknya di sekitar mid clavicula ya. Itu seharusnya yang normal itu suaranya vesikuler. Apa sih ciri-ciri vesikuler? Nah, ini yang gampang kita lihat di gambarnya aja ya. Jadi saat inspirasi itu intensitas suaranya lebih besar daripada ekspirasi. Kalau inspirasi dia lebih kencang, lebih keras suaranya daripada ekspirasi. Dan dia tidak ada gap. Gap itu berarti nggak terdengar suara. Ya, jadi dia nyambung dari inspirasi dia langsung ke ekspirasi. Dan panjangnya, nah ini juga dilihat juga panjangnya. Panjangnya ini vesikuler itu inspirasinya lebih panjang daripada ekspirasinya. Ya, lebih gampang lihat gambarnya ya daripada penjelasannya, daripada tulisan yang di bawahnya. Nah, kalau bronkofesikuler itu letaknya ya parasternal lah ya, letaknya parasternal kiri, agak sternum tapi agak ke kanan, agak sedikit bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Itu seharusnya yang normal itu suara bronkofesikuler karena di situ letak bronkus yang besar ya. Kalau yang vesikuler tadi alveoli atau parenkim. Nah, bronkofesikuler ini cirinya apa? Cirinya intensitas inspirasi dan ekspirasinya sama keras, ya, dan sama panjang dia. Ya. Nah, dan dia nggak ada gap, ya. Dia nggak ada gap, nggak ada jeda antara inspirasi dan ekspirasi, dia nggak ada jeda. Nah, sedangkan bronkial, ya, nah di bawah letaknya di bawah manubrium sterni ya. Itu kebalikan dari vesikuler bronkial itu. Jadi intensitas ekspirasinya lebih kuat daripada inspirasinya dan dia ada gap ya, ada saat dia nggak terdengar suara nafas ya antara inspirasi dan ekspirasi. Nah, kalau trakeal, ya berarti stetoskop kita letakkan di trakea. Nah, itu inspirasi dan ekspirasinya sama panjang, intensitasnya sama, tetapi dia ada gap, ada fase mute-nya. Ya. Ini diperhatikan ya, dilihat nanti. Oke. Jadi ini letaknya tadi ya, suara napas trakeal itu di mana aja, bronkial di mana, bronkofesikuler di mana. Nah, begitu juga di belakang juga bisa dilihat ini ya. Nah, setelah suara nafas yang kita perhatikan adalah suara tambahan. Ya. Suara tambahan ini bisa berasal dari paru, bisa berasal dari pleura, bisa berasal dari mediastinum karena rongga dada atau rongga toraks itu komponennya paru atau mediastinum dan jantung ya. Nah, kalau suara tambahan dari paru, kalau memang ada, dia selalu dipastikan itu suatu patologis atau suatu kelainan atau abnormalitas ya. Ya macam-macam penyebabnya karena sekret dan lain-lain ya. Disebut juga biasanya ronki. Jadi ronki itu bukan kalau kita biasanya kita nyebut ronki itu kita mikirnya ini ronki yang biasanya banyak dahaknya itu. Enggak. Jadi semua suara tambahan dari paru itu biasanya
kita sebutnya ronki. Nah, nanti ronkinya yang mana itu nanti slide berikutnya. Ya. Nah, ini ya. Ronki itu dibagi menjadi dua. Ronki basah sama ronki kering. Ronki basah itu juga ada 3, kasar, sedang, sama halus. Nanti ada penjelasan berikutnya. Ronki kering itu ada steridor, ada sibilan atau wheezing. Kita biasanya ngomong wheezing. Ya, jadi wheezing ini suatu ronki. Ronki yang mana? Ya, ronki yang kering. Ya, jadi jangan sampai salah lagi. Ronki sama wheezing itu beda, enggak. Wheezing itu suatu bagian dari ronki. Ronki apa ya? Ronki kering itu wheezing, yang sibilan ya. Tergantung nadanya. Kalau nada rendah sonor, kalau nada tinggi ya, disebut wheezing ya. Nah, ronki basah kasar. Nah, biasanya ronki basah kasar ini disebabkan karena gelembung udara besar yang pecah. Biasanya ada sekret atau phlegm ya di saluran nafas yang besar atau trakea. Biasanya pada pasien-pasien stroke atau penurunan kesadaran atau yang pasien dirawat di ICU itu kalau misalnya phlegmnya banyak atau sekretnya banyak, biasanya kita menggunakan stetoskop, kita arahkan ke trakea, itu biasanya menimbulkan suatu ronki basah kasar, ya, kasar banget, ya. Pada pasien-pasien yang hilang refleks batuknya itu, ya. Nah, ronki basah sedang. Kalau tadi pada saluran nafas yang besar, kalau ini suara nafas kecil dan sedang, ya, biasanya pada bronkiektasis, pada bronkopneumonia, ya. Jadi seperti suara gelembung udara kecil yang pecah. Lebih halus lagi, nah ini, ya, seperti gesekan rambut, ya. Jadi lebih halus lagi, ini biasanya pada pasien-pasien yang udim paru atau misalnya gagal jantung CHF dengan udim paru. Biasanya kalau CHF atau disertai udim paru ini, ronki basah halusnya kita bisa dengarkan di inferior ya biasanya, dan bilateral biasanya, kasnya bilateral. Ya. Nah, tadi ronki basah, sekarang ronki kering. Nah, tadi ya, jadi ronki kering itu tergantung nadanya. Kalau nada rendah, ini kan ada pasti udah tahu ya semua tentang musik ya. Kalau nada rendah, biasanya dia di saluran nafas besar yang bermasalah ya. Dia ada obstruksi ya, dia ada penyumbatan. Kayak orang mendengkur ya. Orang mendengkur atau ya aspirasi misalnya, aspirasi benda, aspirasi apa, misalnya aspirasi makanan atau apa gitu di trakea, gitu bisa menyebabkan suara sonor ya. Nah, kalau nadanya nada tinggi, misalnya mengi, misalnya ngik ngik, itu kan nadanya tinggi. Itu biasanya pada obstruksi pada saluran nafas yang kecil. Contohnya pada asma, pada PPOK, ya. Tergantung derajat obstruksinya. Oke, jadi lanjut ya. Nah, kalau tadi suara tambahan dari paru, nah ini sekarang suara tambahan dari pleura ya tadi ya. Pada kasus-kasus pleuritis Zika, pleuritis fibrinosa, biasanya disertai dengan nyeri, ya. Seperti gesekan rambut, ya, biasanya. Gesekan kertas, bukan gesekan kertas. Tapi yang khas itu adanya nyeri. Nah, ini kalau suara tambahan dari mediastinum agak sulit ya, pneumofriction rub ini. Nah, kalau ini seirama dengan denyut jantungnya. Ya. Ini agak susah ini. Kita praktekannya agak susah.
dan jarang juga, kecuali pada kasus-kasus pneumomediastinum gitu misalnya. Tapi kan jarang pneumomediastinum itu. Nah, setelah kita mendengarkan suara tambahan, jadi ada suara nafas, suara tambahan. Nah, sekarang yang berikutnya adalah suara bisik ya. Suara bisik. Suara bisik ini suara mendesis S-nya yang khas, S. Ya, yang khas adalah dia nadanya tinggi pada kasus-kasus apa? Pada kasus-kasus pneumonia misalnya konsolidasi. Jadi kita letakkan stetoskop kita di torak, di dinding dada yang kita curiga ada suatu konsolidasi. Kemudian kita minta si pasien untuk membisik, mengucapkan susu sapi, tapi dengan berbisik ya. Jadi susu sapi. Kalau misalnya di stetoskop kita jelas S-nya, berarti ini berarti ada penguatan hantaran. Intinya ada penguatan hantaran. Kalau penguatan hantaran berarti ini ada suatu semacam konsolidasi. Kita curiga adanya suatu konsolidasi. Ya. S-nya, susu sapi. S. Nah, setelah suara bisik ada suara percakapan. Ya. Nah, bronko ada dua ya suara percakapan, bronkofoni sama egofoni. Kalau bronkofoni itu pasien kita minta berbicara 1, 2, 3 ya. Kalau misalnya jelas berarti bronkofoninya positif pada pasien. Berarti kan ada pengerasan atau penguatan hantaran, getaran. Ada suatu konsolidasi. Kalau misalnya nggak jelas 1, 2, 3 berarti bronkofoni negatif, berarti normal ya. Nah, kalau egofoni gimana? Kalau egofoni pasien kita minta berbicara E, tapi pada stetoskop terdengar A. Nah, itu pada efusi ya, pada stetoskop kita letakkan pada dinding dada yang curiga adanya efusi. Biasanya egofoninya positif ya. Kalau misalnya normal berarti egofoni negatif. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang bertanya? Jelas semua? Jelas? Kalau Adi jelas dokter. Cukup jelas, Dok. Cukup jelas, dokter. Oke, jadi kalau jelas, nah ini lanjut sebentar ya. Jadi ini misalnya ada kasus pneumonia ya. Nah, pemeriksaan fisiknya apa yang kita temukan gitu loh. Nah, ini inspeksi. Apa aja bentuknya masih simetris. Tetapi gerakannya tertinggal. Kenapa tertinggal? Karena itu tadi ada infiltrasi di alveoli. Palpasi gerakannya tertinggal, tetapi fremitus suaranya akan meningkat ya. Perkusi akan redup ya. Auskultasi, nah suara nafas akan bronkofesikuler yang seharusnya vesikuler menjadi bronkofesikuler sampai bronkial ya. Jadi suara nafasnya itu keras ya, dan bronkofoninya positif, suara bisiknya positif ya. Ini pada konsolidasi atau kasus pneumonia. Nah, pada kasus asma biasanya yang khas adalah wheezing atau ronki kering ya. Wheezing. Kemudian PPOK. Nah, PPOK ini gimana? Cembung ya, barrel chest. Inspeksinya barrel chest, sela antar iganya melebar ya. Nah, kemudian
Berikutnya ya clubbing finger ya, clubbing finger. Ini dari palpasi gerakan nafasnya menurun biasanya karena elastik recoilnya menurun. Kemudian frame itu suaranya juga menurun, perkusinya hipersonor karena hiperinflasi, terjadi hiperinflasi, udaranya berlebih. Kemudian dari auskultasinya, inspirasinya pendek, ekspirasinya lemah dan lebih panjang, dan kadang bisa disertai dengan wheezing. Ya ini ya, ini ada gambarnya. Kalau normal sama PPOK gimana, ini bisa dilihat di sini. Nah, abses. Nah, anamnesa. Kalau kita biasanya anamnesa, nafasnya berbau, dahaknya banyak, ya, kental, ya. Kemudian disertai demam, dari inspeksi gerakan menurun, clubbing finger. Dari palpasi, frame itu suara menurun, perkusi redup, ya, auskultasi. Tapi ini kalau abses memang abses memang agak sulit ya kalau misalnya kita pemeriksaan ini, pemeriksaan fisiknya. Kasnya itu pada radiografi. Nah, ini udim paru. Nah, ini ya gambaran gagal jantung misalnya dengan disertai udim paru. Yang khas itu suara nafas, suara tambahannya itu suara ronki basah yang halus, tapi pada inferior yang di bawah dan biasanya bilateral, ya. Jadi kalau kita misalnya jaga IGD, misalnya kita ada sejawat dari jantung ini ronkinya ini ronki positif, ini kasus paru misalnya gitu. Nah, tunggu dulu. ronki basah yang gimana gitu tipenya. Kalau misalnya ronki basah yang halus di inferior dan bilateral, ya ini kita harus hati-hati, ini apakah suatu kasus jantung ataukah suatu kasus paru, ya. Nah, kavitas ini hampir sama abses ya, hampir sama dengan abses. Jadi yang khas di sini adalah suara amforik atau suara seperti botol, mulutnya botol itu yang ditiup ya. Saya selama pendidikan dulu cuman baru sekali saya menemukan suara amforik ini. Ini jarang sekali. Kavitas yang ada suara amforiknya itu kalau kavitas itu masih berhubungan dengan bronkusnya. Kalau misalnya sudah nggak berhubungan dengan bronkus, dia nggak akan menimbulkan suara amforik. Nah, pneumotorak, apa aja yang kita temukan? Inspeksi pasti asimetris, cembung. Setelah iga melebar, gerakan menurun. Dan palpasi, ya, gerakan menurun, frame itu suara juga menurun. Perkusi kita temukan hipersonor. Auskultasi kita temukan suara napas yang menurun. Ya. Nah, biasanya kalau tension pneumotorak disertai dengan apa? Tanda-tanda tension pneumotorak, deviasi Trias back, trakea. Dok. Ya, apa aja coba bisa sebutkan? Distended jugular vein, terus deviasi trakea, terus satu lagi suara jantung yang menjauh, Dok. Ya, suara jantung yang menjauh ya. Ya. Nah, kalau misalnya kalian sudah ini kuliah gawat nafas, Sudah, Dok. nah kalau tension diapakan dulu biasanya? Kalau tension pneumotorak kita lakukan
penusukan jarum dok Apa pada Apa Needle namanya? aspiration, dokter. needle aspiration, Torakosintesis. torakosintesis, Atau dekompresi ya. dekompresi pada Letaknya IJS di mana? 2. IJS 2 linea midclavicular area yang sakit dok. Ya. Jadi kalau kalian menemukan tanda ada pasien penurunan kesadaran gitu ya. Nah, misalnya curiganya tension gitu, kita langsung aja ambil. Kalau saya dulu waktu di IGD, saya ambil langsung avocat, saya langsung tusukkan ke IJS 2 yang midclav. Nah, nanti saya sambung sama blood set atau infus set. Ya, dari infus set nanti saya sambung ke botol infus yang diisi cairan ya. Sementara itu. Ya mungkin sudah kuliah yang dikasih materi kuliah sama Dokter Siska ya kalau nggak salah ya. Dokter Siska apa dokter? Iya dok. Iya dok, dokter. Dokter Siska ya. Tapi dengan dekompresi itu kalian jangan tenang-tenang, kita harus sambil menyiapkan alat WSD-nya. Oke, berikutnya efusi. Ya, efusi ini dari inspeksinya didapatkan gerakan yang asimetris, cembung, selaiga melebar, gerakan menurun, ya mediastinum atau jantung yang terdorong. Nah, palpasi gerakan vermitus suara menurun. Dari perkusi redup, ya, garis Ellis Damoiso. Ya, jadi tapi garis Ellis Damoiso ini bukan ditunjukkan dengan radiografi ya, tapi dengan perkusi ya. Nah, kemudian auskultasi suara nafas menurun dan gofoninya yang positif. Ya, sudah ini. Sudah, itu materi saya, pemeriksaan fisik paru. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Atau yang kurang jelas? Kita berkhayal dulu. Kalau misalnya kita berkhayal sudah jelas, ya alhamdulillah. Kalau misalnya nggak jelas, ya nanti bisa ketemu saya janjian di mana, di poli atau biar kita nyari pasien gitu. Tapi kalau sudah jelas ya syukurlah gitu. Ada yang kurang jelas? Ada yang ditanyakan? Nggak ada pertanyaan? Jelas dokter. Cukup jelas, dokter. Oke, Adi. Jadi ini udah cukup ya, Adi ya? Iya, dokter. Sudah tercapai ke 15 poinnya, dokter. Oh iya. Udah berapa menit ini saya di luar ini? 70 menit, dokter. Oh, putus. Adi, Ya, dokter. sudah 50 menit ya? Sudah lebih, dokter. Sudah 70 menit, dokter. Oh ya udah. Oke. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Kalau misalnya masih ada kurang jelas, nanti biar kita ketemu langsung di poli, kita janjian. Tapi kalau sudah jelas ya, alhamdulillah ya, gitu ya. Cukup ya. Terima kasih. Baik dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter.